Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan ungkapan rasa kebahagiaan dengan digelarnya reuni 212 pada pagi hari yang cerah ini, dan semoga segenap panitia penyelenggara, begitu juga semua narasumber, seluruh undangan akan senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pertemuan kita pada pagi hari yang cerah ini, walaupun lewat virtual, webinar, daring, insya Allah tidak kurang sedikit pun keberkahan dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan di awal ini juga saya ingin mengajak semua untuk sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas serta penuh pengharapan agar wabah corona baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat walafiat kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini, karena pandemi ini menimpa semua orang. Dan kalau kita bicara tentang kemanusiaan, maka kemanusiaan adalah sesuatu yang lintas teritorial, lintas negara, lintas agama, lintas suku, lintas budaya. Nah, karena itu doa kita untuk semua, semoga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus, semoga para umarok kita, para ulama kita yang terkena positif corona pada belakangan ini, semoga mereka semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya, insya Allah. Baiklah, pada kesempatan ini, agar tidak membuang waktu, karena banyak sekali para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis yang saat ini berkumpul, baik di studio 1 maupun di studio 2, saya akan langsung saja ingin menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan pada pagi hari yang cerah ini. Dan saya ingin menyapa seluruh elemen bangsa, seluruh anggota masyarakat dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke yang ada di dalam negeri ini, bahkan di luar negeri sana yang mengikuti daripada acara ini. Saya ingin menyapa Anda semua dan ingin menyampaikan terima kasih serta apresiasi atas kepeduliannya, atas keikutsertaannya, kebersamaannya, yaitu dalam perjuangan kita semua untuk menggelorakan semangat spirit revolusi akhlak sebagai solusi untuk Indonesia yang bermartabat. Mudah-mudahan niat baik kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Babe Hekal yang pagi hari ini luar biasa, tampil begitu energik, begitu semangat, begitu menarik. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan luar biasa panduannya. Mudah-mudahan Babe Haikal dan lainnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya kawan, bicara tentang reuni 212, tentu setidaknya kita akan kembali kepada kenangan di mana dulu kita pernah secara bersama-sama, yaitu melaksanakan aksi 212 pada tahun 2016. Nah, yang ingin saya ingatkan bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016, di sana ada spirit ukhuwah, spirit persaudaraan. Nah, persaudaraan yang saya maksud di sini adalah baik itu persaudaraan dalam istilah ukhuwah basyariyah,
ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan kemanusiaan. Karena sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu sekalian umat manusia ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Wa Adam min turab. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah liat. Artinya kita selalu diingatkan bahwa kita umat manusia ini semuanya pada prinsipnya bersaudara secara kemanusiaan. Nah, kita bersaudara secara kemanusiaan karena memang kita semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi ingatkan Nabi Adam itu diciptakan Allah dari turab, dari tanah. Artinya di antara sesama umat manusia ini kita harus tanggalkan pakaian kesombongan, keangkuhan, ketakaburan. Karena kita semua berasal dari Nabi Adam yang satu, dan kita semua berasal dari tanah liat, dan kita harus menyadari bahwa kita tidak akan pernah mulia kecuali kalau kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkenaan dengan ini ada yang menarik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini yang diserukan oleh Allah bukan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi yang diserukan oleh Allah adalah ya ayyuhan nas, hai umat manusia. Artinya seluruh umat manusia, siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, apapun kebangsaannya, dari negara manapun mereka berasal, mereka diserukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hei segenap umat manusia, inna khalaqnakum, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian min dzakarin wa untha, itu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Selanjutnya Allah nyatakan setelah itu, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Nah, lalu pertanyaannya, untuk apa Allah ciptakan manusia ini dari jenis laki dan jenis perempuan, juga bersuku-suku, berpuak-puak, dan berbangsa-bangsa? Nah, sebelum kita ajukan pertanyaan ini, Allah sudah jawab dalam ayat yang sama, di mana Allah nyatakan, lita'arafu, untuk kamu sekalian saling mengenal. Subhanallah. Jadi kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat manusia dengan aneka ragam latar belakang, perbedaan yang ada di antara kita. Lita'arafu, untuk kamu ini saling kenal. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kenapa di ayat ini yang dikedepankan adalah untuk kamu saling kenal. Jadi nggak disebut soal saling sayangnya, saling bersatunya, saling bekerja samanya, tidak. Saling kenal dulu. Karena saling kenal itu pintu gerbang. Itu kunci. Kalau sudah saling kenal, maka satu sama lainnya saling mengetahui. Kalau sudah saling mengetahui, maka akan mudah untuk membangun saling menghargai. Kalau sudah saling menghargai dan saling menghormati, maka itu merupakan modal utama untuk saling cinta dan saling sayang. Nah, kalau sudah ada saling cinta dan saling sayang, tentu akan lebih mudah lagi kita untuk saling berbagi, saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling bahu-membahu. Nah, itulah rahasianya kenapa dalam ayat ini yang dinyatakan oleh Allah, lita'arafu, untuk kamu saling mengenal. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Nah, bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016, bahkan dalam reuni-reuni selanjutnya, sampai reuni hari ini yang kita gelar bersama secara daring, secara webinar ini, bahwa di sana ada spirit ukhuwah basyariyah, ada spirit persaudaraan kemanusiaan. Makanya saya selalu ingatkan kepada seluruh umat Islam, seluruh elemen bangsa, ingat, kalau kita bicara kemanusiaan,
maka kita jangan bicara soal suku, budaya, agama, golongan, partai, kelompok, lupakan itu semua. Apalagi kalau kita lagi terjun di medan bencana, di sana banyak orang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan. Jangan sekali-sekali yaitu bicara tentang suku, agama, ras, atau antar golongan yang kita singkat dengan SARA. Tidak ada. Kemanusiaan adalah kemanusiaan. Inilah ukhuwah basyariah yang spiritnya melekat ada di dalam aksi 212 maupun dalam reuni 212 selanjutnya. Nah kemudian yang kedua jenis ukhuwah yang ingin saya ingatkan juga, bahwa dalam aksi 212 di sana juga ada spirit persaudaraan kebangsaan. Nah kalau istilah dalam bahasa Arabnya kita sebut ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah. Kalau tadi ukhuwah basyariah itu bisa diistilahkan sebagai internasionalisme. Nah, sementara kalau ukhuwah wataniyah ini bisa kita istilahkan dengan yaitu nasionalisme. Itu persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan kita satu tanah air. Nah, ini pun juga diberikan isyarat yang sangat jelas sekali oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sejarah hidupnya. Bagaimana Nabi SAW secara terbuka di hadapan para sahabat menyatakan cintanya kepada kota suci Mekah, menyatakan cintanya kepada kota suci Madinah, bahkan menyatakan cintanya kepada Jabal Uhud. Subhanallah. Artinya ini dimotivasi oleh Rasulullah SAW para sahabatnya untuk cinta apa? Nabi cinta Mekah, Mekah tanah kelahirannya. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada kota Mekah didengar oleh para sahabat, kalau bukan kaummu yang mengusir aku dari Mekah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau wahai Mekah. Subhanallah. Nah begitu juga Nabi menunjukkan rasa cintanya kepada Madinah. Nah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW baik di Mekah, di Madinah maupun di tempat-tempat lainnya bukan sekedar sebatas ucapan. Nah, tapi Nabi juga bekerja keras dengan para sahabat bagaimana membangun ekonomi umat, mensejahterakan mereka, yaitu di negara yang dipimpinnya, di Mekah, di Madinah, di Taif, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan luar biasa betapa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk cinta negeri. Ya, adapun sebuah makalah, Hubbul Watan Minal Iman, itu bukan hadiah. Tapi sebagai kata hikmah, untuk memberi motivasi agar kita cinta kepada negeri, ya sah-sah saja, bagus-bagus saja untuk digunakan. Tapi kita garis bawahi bahwa itu bukan hadis Nabi. Tapi sungguh pun begitu, sikap hidup Nabi, bagaimana Nabi menunjukkan rasa cintanya ke Mekah, Madinah, dan lain sebagainya, itu menjadi secara baik eksplisit maupun implisit menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk cinta negeri, cinta bangsanya, cinta tanah airnya. Nah, ini juga harus kita jaga. Inilah yang kita sebut dengan istilah ukhuwah wataniyah. Nah baiklah, sekarang yang ketiga. Selain ukhuwah basyariah yang tadi kita sebut dengan istilah internasionalisme, dan selain ukhuwah wataniyah yang tadi kita sebut dengan nasionalisme, kebangsaan, ada satu lagi jenis ukhuwah. Nah, ukhuwah yang ketiga ini sangat spesifik, sangat khusus, sangat istimewa, karena dimensinya bukan dimensi hanya dunia, tapi dimensi dunia dan akhirat. Nah, ukhuwah apa? Ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah ini adalah satu persaudaraan yang diikat dengan akidah, diikat dengan syariat, diikat dengan keagamaan. Dan ini dimensinya bukan hanya sebatas dunia, tapi dimensi ini dimensi dunia dan akhirat. Nah tentu ini tidak bertentangan dengan ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, karena
di dalam ukhuwah Islamiyah itu sendiri ada dimensi dunia yang memang harus dijaga. Dimensi mana mesti dijaga? Itu tadi yang kita sampaikan. Soal internasionalisme, kita tidak boleh menjadi bangsa yang terbelakang dari pergaulan internasional. Dan di sana juga ada nasionalisme, yang mana kita harus selalu bersedia untuk berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan negara. Dan itu ada dalam ajaran Islam secara komprehensif, yaitu secara lengkap. Nah, khusus yang ketiga ini, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah. Itu kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah. Dan Allah ingatkan, wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Nah, berdasarkan ayat ini, siapapun yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim, bersahadat, memeluk agama Islam, maka mereka wajib al-i'tisam, berpegang kuat kepada hablullah, kepada hukum Allah. Nah, kenapa? Karena hukum Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan way of life. Itu merupakan jalan hidup. Jalan hidup dari dunia menuju akhirat. Nah, oleh karenanya, setiap muslim, setiap orang beriman wajib berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh juga kepada ijma, qiyas, dan lain sebagainya, yang menjadi sumber-sumber hukum muktabar terpercaya, yaitu di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haram mereka berpecah belah. Jadi wala tafarraqu, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh berpecah belah. Maka itu orang-orang beriman wajib bersatu. Tapi bukan sembarang bersatu. Bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam akhlak, bersatu dalam kebajikan, bersatu dalam kebersamaan, bersatu dalam taat, bersatu dalam takwa. Jadi bukan bersatu dalam korupsi, bukan bersatu dalam kezaliman, bukan bersatu dalam dusta, bukan bersatu dalam kemunkaran dan kemaksiatan. Jadi bersatu yaitu di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ahibail kiram, bagian pertama dari pertemuan kita, yaitu pada pagi hari ini, yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016 ada spirit ukhuwah basyariah, internasionalisme, karena memang yang hadir saat itu bukan dari Indonesia saja, hampir dari seluruh dunia ikut hadir. Kemudian yang kedua adalah ada spirit ukhuwah wataniyah, nasionalisme. Karena saat itu yang hadir dari hampir semua suku, apapun agamanya, mereka datang untuk bersama-sama bagaimana menuntut penegakan keadilan. Dan yang ketiga, di sana secara spesifik ada ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan saya harap spirit dari tiga jenis ukhuwah ini akan selalu ada di dalam setiap gerakan yang memiliki ruh daripada 212, baik hari ini maupun yang akan datang, insya Allah. Nah, selanjutnya di bagian kedua. Di bagian kedua yang ingin saya ingatkan di sini adalah yaitu tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dan misi kenabian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang segala sesuatu memberikan kesaksian ilahi yang amat suci dan maha tinggi tentang akhlak Nabi. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la'ala khuluqin azim, berbudi pekerti yang sangat agung. Nah, ini bukan sembarang kesaksian. Ini kesaksiannya datang dari satu zat yang maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya, apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, bahkan apa yang terlintas di benak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, zat yang maha tahu itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesaksian yang maha tinggi bahwa Nabi memiliki akhlak yang sangat azim. Subhanallah, subhanallah. Nah, jadi artinya di sini bahwa memang Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang manusia yang bukan sembarang manusia, tapi manusia yang memiliki akhlak yang sedemikian sempurna, bahkan paripurna. Nah, sampai-sampai para ulama pernah menyatakan saking sempurnanya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, tidak cukup kita bicara hanya dalam suatu diskusi 1 jam, bahkan sehari, bahkan seminggu, bahkan 1 tahun sekalipun, bahkan seumur hidup kita sekalipun ingin membahas secara sempurna daripada kemuliaan akhlak Nabi, saking sempurnanya tidak akan pernah tuntas. Jadi ini betul-betul samudra akhlak. Nah, samudra akhlak, lautan akhlak yang begitu luas yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya yang ingin saya garis bawahi, Nabi yang diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang begitu sempurna itu sudah sangat tepat sesuai dengan misi kenabian yang dibawa oleh beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Imam Al-Ghazali dalam musnad mereka, bahwa Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wassalam pada suatu kesempatan di mana beliau katakan innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya innama dalam bahasa Arab itu lil hasr, ada min adawat al hasr, biasa digunakan untuk pembatasan. Jadi artinya bukan sekedar sesungguhnya, tapi juga sesungguhnya hanya, ada penekanan, ada pembatasan. Jadi innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Subhanallah. Ini satu misi kenabian yang luar biasa, misi penyempurnaan akhlak. Subhanallah, subhanallah. Jadi berdasarkan hadis ini, apapun yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, baik itu yang berkenaan dengan ibadat ataupun juga yang berkenaan dengan muamalat, itu semua tujuannya adalah untuk penyempurnaan akhlak. Nah, dengan kata lain, kenapa kita sholat 5 waktu sehari semalam? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa setiap bulan Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita mesti bayar zakat? Nah, diberikan kepada yang berhak. Supaya akhlak kita mulia. Nah, kenapa kita tidak boleh berzina, menenggak minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, dan lain sebagainya dari sejenis kemungkaran? Supaya akhlak kita mulia. Subhanallah. Jadi memang Islam ini agama akhlak. Nah, karena misi kenabiannya adalah penyempurnaan akhlak. Dan Nabi yang membawa misi untuk penyempurnaan akhlak tadi ternyata manusia yang akhlaknya sangat agung. Nah, inilah sekedar kita perlu mengenal tentang misi akhlak yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau kita harus jujur, dan memang wajib jujur, kalau kita ingin katakan sekarang tentang revolusi akhlak, sebetulnya bapak revolusi akhlak dunia, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mengajak umat manusia minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi membawa umat manusia di dunia di zaman jahiliyah dulu dari zulumat, dari kegelapan ilan nur kepada cahaya, itu langkah revolusi yang luar biasa. Itu langkah revolusi
terobosan revolusi yang maha dahsyat luar biasa. Nah, karena yang dibawa oleh Nabi ini bukan hanya satu lokal se-Jakarta atau se-Pulau Jawa atau se-Indonesia, tapi dunia yang saat itu dipenuhi dengan alam jahiliyah, dipenuhi dengan alam zulumat. Jadi sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa bapak revolusi dunia yang sebenarnya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah baiklah ya kawan. Kalau begitu saya pikir perlu juga sedikit kita gambarkan sebetulnya akhlak Nabi yang agung itu yang macam mana sih? Nah supaya ada gambaran bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, begitu juga yang ada di luar. Tadi sudah saya katakan untuk mencari satu ibarat, ungkapan yang bisa menggambarkan kesempurnaan akhlak Nabi secara tuntas memang sulit. Tapi ada satu ungkapan yang luar biasa. Itu ketika seorang Hisham bin Amir bertanya kepada istri Nabi tercinta. Itu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Sebetulnya bagaimana sih akhlak Nabi? Satu pertanyaan yang sederhana tapi mendalam. Satu pertanyaan yang kelihatannya sangat-sangat sederhana, simpel. Tapi isinya ini begitu mendalam dan jawabannya ini memang ditunggu oleh umat. Nah, lalu apa dijawab oleh Siti Aisyah? Siti Aisyah ini terkenal dengan pemahamannya tentang fikih, terkenal dengan keilmuannya karena memang beliau langsung dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidatuna Aisyah berhasil menjawab dengan satu ungkapan yang singkat tapi padat, yang ringkas tapi jelas. Jadi jawabannya sederhana tapi komprehensif. Subhanallah. Apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Itu aja dijawab oleh Siti Aisyah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betapa cerdasnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di dalam memilih kata. Nah, sekarang jawaban ini kita katakan maha dahsyat. Kenapa? Karena dengan ungkapan yang begitu singkat tadi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menginformasikan kepada kita bahwa akhlak Nabi itu sebenarnya adalah implementasi daripada isi kandungan Al-Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah penjabaran, pengejawantahan, pengamahlan, pewujudan dari isi kandungan Al-Quran. Kemana Al-Quran itu membimbing, kesana Nabi kita beramal. Bagaimana Al-Quran itu menuntun, begitulah akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi siapa yang mau tahu akhlak Nabi, ya baca Al-Quran. Pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah sekarang mari kita lihat. Al-Quranul Karim mewajibkan sholat, puasa, zakat, dan aneka ragam kewajiban. Nah demi Allah, tidak ada satupun kewajiban yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Al-Quranul Karim mengharamkan aneka ragam kemungkaran, aneka ragam kemaksiatan. Subhanallah, demi Allah, jangankan Nabi berbuat maksiat seumur hidupnya, terlintas di benaknya untuk berbuat maksiat tidak pernah terjadi pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi jawaban Siti Aisyah ini begitu luar biasa, menunjukkan kecerdasan beliau yang begitu tinggi, dan sekaligus beliau berhasil sukses memilih satu ungkapan yang cukup secara umum mewakili kita semua umat Islam dalam upaya mengetahui bagaimana kesempurnaan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah karena itu saya ingin mengajak semua, siapa yang ingin tahu akhlak Nabi, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui Al-Quranul Karim, bagaimana tuntunannya, itulah akhlak Nabi. Nah, lalu bagaimana pengejuantahannya dalam ibadat, muamalat sehari-hari? Kita buka hadis Nabi alaihi salatu wassalam, karena hadis itu adalah penjelas daripada isi kandungan
Al-Quranul Karim. Nah, itu yang ingin saya ingatkan. Pertama, berkenaan dengan persoalan akhlak Nabi dan misi kenabian. Itu bagian kedua yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan ini. Jadi tadi bagian pertama adalah bagaimana aksi 212 ada spirit uhuwah syariah, uhuwah watoniyah, uhuwah islamiyah. Di bagian kedua yaitu tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan misi kenabian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga, saya ingin ingatkan di bagian ketiga ini bahwa spirit akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata ini yang harus kita syukuri. Ternyata spirit akhlak itu masuk ke dalam sendi-sendi dasar negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan nama Pancasila. Nah, ternyata Pancasila itu kalau kita pelajari dari sila pertama sampai sila yang kelima, isinya itu justru merupakan spirit akhlak. Nah, kita lihat spirit akhlak yang pertama bicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini kan memberikan satu motivasi pada seluruh bangsa Indonesia bagaimana dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara wajib menjunjung tinggi norma-norma luhur ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini spirit akhlak yang luar biasa. Jadi artinya dalam Pancasila itu sendiri sebetulnya spirit akhlak sudah ada. Nah, begitu juga sila kedua. Kalau kita lihat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bicara tentang kemanusiaan, adil, adab. Ini nilai akhlak yang luar biasa tingginya, yang selama ini memang wajib kita junjung tinggi. Jadi dari sila kedua tadi ada nilai akhlak yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Sehingga setiap bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dari mulai pejabat sampai rakyat, dari mulai kiai sampai santri, seluruh elemen masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, harus menjunjung tinggi nilai-nilai adab. Nilai kemanusiaan itu apa? Akhlak. Nilai keadilan itu apa? Akhlak. Nilai adab itu apa? Akhlak. Subhanallah, subhanallah. Makanya tidak salah kalau selama ini selalu kita gaungkan bahwa Pancasila itu adalah warisan ulama. Jadi jangan dibentur-benturkan Pancasila dengan ajaran Islam. Bahkan Pancasila itu menjadi satu konsensus nasional antara para founding father, pendiri bangsa Indonesia dari semua agama. Nah, jadi pada saat perumusan Pancasila itu ada dari kelompok Islamnya, ada dari kelompok nasionalisnya, ada dari kelompok non-muslimnya, lengkap. Nah, saya pikir ini satu konsensus nasional yang berdiri atas dasar akhlak yang mulia. Nah, ini yang saya mau ingatkan. Yang ketiga, nah kalau yang ketiga kita bicara tentang persatuan Indonesia. Persatuan itu kan nilai akhlak. Hanya orang yang berakhlak yang mau bersatu. Nah, mereka yang ingin memecah belah bangsa, mereka yang ingin menghancurkan persatuan, adalah mereka orang-orang yang tidak berakhlak. Jadi spirit akhlak itu sudah masuk, yaitu di dalam dasar negara Republik Indonesia. Subhanallah. Nah, sekarang yang keempat, kita perhatikan di sini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Subhanallah. Itu kata kerakyatan yang dipimpin. Itu kan menunjukkan bagaimana rakyat dituntun. Nah, untuk apa? Untuk tunduk patuh kepada pimpinan. Ini akhlak. Ini akhlak. Nah, kemudian kerakyatan yang dipimpin ini juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kalau tadi rakyatnya dituntut untuk patuh taat kepada pemimpin sebagai satu bentuk akhlak yang mulia, pemimpinnya juga dituntut. Nah, dituntut apa? Hikmat bijaksana. Jadi akhlak itu adalah bagaimana seorang pemimpin memimpin dengan hikmat dan bijaksana. Kalau dia tidak hikmat, dia tidak bijak, maka dia tidak punya spirit akhlak. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Subhanallah. Itu kata permusyawaratan.
musyawarah mufakat itu salah satu inti ajaran Islam dalam bermuamalah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, musyawarah mufakat itu justru salah satu intisari akhlak. Jadi siapa yang ingin menjadi pemimpin? Apakah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, pemimpin negara, dia harus menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Dan ternyata musyawarah mufakat itu merupakan ciri sekaligus jati diri bangsa Indonesia yang pernah dibangun oleh para founding father kita. Subhanallah. Jadi nilai akhlak, spirit akhlak itu memenuhi ruang-ruang Pancasila. Subhanallah. Jadi sudah tidak betul kalau ada yang ingin mengadu-ngadu agama dengan Pancasila. Nah, jadi kalau siapapun yang ingin mengadu agama dengan Pancasila, mereka tidak berakhlak. Karena Pancasila itu sendiri terbangun, terdiri, lahir lewat spirit akhlak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Kalau sudah bicara nilai keadilan, itu akhlak. Apalagi tujuannya mensejahterakan bangsa Indonesia, itu akhlak. Jadi bukan memiskinkan. Kalau memiskinkan dan memelaratkan bangsa Indonesia, itu tidak berakhlak. Nah, kesimpulan yang saya mau sampaikan di sini adalah ternyata spirit akhlak mulia itu sudah ada, dituangkan oleh para founding father, para pendiri bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini saya ingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar pilar negara, bukan. Tapi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi jelas di sini bahwa ketuhanan yang Maha Esa bukan sekedar pilar negara, tapi lebih dari pilar negara, merupakan dasar negara. Apa beda pilar dengan dasar? Pilar itu kan cuma tiang. Nah, tiang itu bisa dirubuhkan, bisa diganti kapan saja. Nah, sedangkan dasar itu fondasi. Sangat mendasar sekali, sangat fundamental sekali. Nah, karena itu saya termasuk yang tidak setuju kalau Pancasila sebagai dasar negara disebut sebagai pilar negara. Karena itu jadi menurunkan derajat Pancasila itu sendiri. Kalau kulihat kembali ke soal akhlak, yang penting satu kabar gembira buat kita semua, bahwa nilai-nilai akhlak, spirit akhlak, ruh akhlak ada dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Baik landasan ideal Pancasila maupun landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sekarang akhirnya sampai ke bagian keempat yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, bagian yang keempat, setelah tadi kita bicara tentang bagaimana spirit ukhuwah persaudaraan persatuan ada dalam aksi 212 sejak tahun 2016. Kemudian bagaimana tadi kita juga sudah bicara tentang akhlak Nabi dan misi kenabian yang dibawa oleh beliau untuk penjemuran akhlak. Kemudian kita lanjut dengan spirit akhlak dalam Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang revolusi akhlak. Jadi kalau sekarang kita sedang gaungkan revolusi akhlak, revolusi akhlak. Nah, akhlak yang dimaksud akhlak kemana? Akhlak yang tadi sudah kita bahas dari awal sampai barusan. Nah, ini semua merupakan bagian daripada revolusi akhlak. Nah, sehingga di sini saya hanya ingin memberikan satu kesimpulan singkat saja, bahwa revolusi akhlak ini memiliki level. Nah, jadi ada levelnya. Nah, level yang pertama adalah level individu. Artinya, kalau kita bicara revolusi akhlak di tataran level individu, maka bagaimana caranya rakyat dan bangsa Indonesia ini, semua elemen bangsa, kita ajak secara bersama-sama melakukan perubahan secara cepat. Secara cepat dari sifat-sifat khianat kepada amanah, pembohong kepada jujur, koruptif menjadi non-koruptif, suka maksiat menjadi meninggalkan maksiat. Nah, ini harus masuk di seluruh
yaitu elemen masyarakat. Nah, melalui apa? Melalui dakwah, melalui ajakan, melalui seruan, melalui nasihat, melalui diskusi-diskusi, melalui tulisan-tulisan, melalui rekaman-rekaman. Kita ajak semua dengan dakwah. Nah, bagaimana seluruh masyarakat Indonesia, individu-individu bangsa Indonesia, siapapun dia, yang menginginkan Indonesia bermartabat, yang menginginkan Indonesia berkah, ayo mari kita lakukan revolusi akhlak. Nah, ini di level individu. Nah, sekarang yang kedua di level sistem. Tentu ada level individu, ada level sistem. Nah, di level sistem ini kita harus melakukan revolusi akhlak dari sistem berbasis materialisme, sekularisme, ke sistem berbasis tauhid sesuai sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan dasar negara. Ini dasar negara kita. Maka itu tidak layak dalam level sistem ini kita mengambil sistem di luar daripada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka itu revolusi akhlak di level sistem, bagaimana caranya kita secara bersama-sama menggandeng seluruh elemen bangsa tanpa pengecualian, kita hijrah dari sistem berbasis materialisme, sekularisme ke sistem berbasis tauhid, yaitu berbasis kepada sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana revolusi akhlak dalam level sistem ini, kita juga harus serius, fokus. Nah, yaitu melakukan suatu gerakan perubahan secepatnya, tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ini sudah merupakan satu kedaruratan dari penegakan hukum yang tidak beradab, penuh rekayasa, dan penyiksaan, serta tajam ke pihak yang kritis, tumpul kepada buzzer pendukung kepada sistem hukum, dan penegakan hukum yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai amanat sila kedua. Nah, jadi artinya penegakan hukum yang adil. Nah, jadi tidak ada satupun orang yang kebal hukum di negeri kita. Jadi semua harus diperlakukan dengan adil. Siapa bersalah, siapa melanggar hukum, diproses secara hukum. Jadi jangan ada penegakan hukum itu ibarat pisau yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Gak boleh. Karena diskriminasi hukum itu sangat berbahaya sekali. Itu bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Nah, jadi sekali lagi, ayo kita hijrah. Bagaimana penegakan hukum dari yang tidak beradab menjadi yang berkeadilan. Nah, jadi sesuai dengan amanat sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu harus menjadi dasar dalam penegakan hukum di negara Indonesia yang sudah dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum. Ingat, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, dalam level sistem ini, revolusi akhlak, kita juga harus bergerak secara cepat. Nah, perubahan yang tidak boleh ditunda lagi. Satu revolusi, satu perubahan yang cepat tapi dinamis. Cepat dan nggak boleh ini ditunda. Yaitu dari politik belah bambu dan adu domba kepada politik persatuan Indonesia. Nah, sesuai amanat sila ketiga dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Jadi nggak boleh ada lagi politik adu domba. Oh, ini golongan saya, ini golongan Anda. Oh, ini golongan kritis, kami tidak sukai. Oh, ini golongan asal Bapak senang. Oh, ini kami sukai. Nggak bisa. Oh, yang ini diangkat, yang ini ditendang, yang ini dirangkul, yang ini dipukul. Tidak boleh. Karena dalam satu sistem kepemimpinan, seorang pemimpin yang memiliki leadership yang kuat, dia harus ada di atas semua. Semua agama, semua golongan, semua suku, semua ras. Dia tidak boleh hanya menjadi milik satu golongan saja, satu kelompok saja. Maka dia akan terdil. Dan itu berbahaya, bisa mengantarkan kepada perpecahan. Nah, itu yang kita ingin ingatkan. Ini perlu revolusi, semua ini perlu revolusi. Jadi ini sudah menjadi rahasia umum di mana-mana. Kita bisa lihat penegakan hukum yang tidak adil, adu domba,
pecah belah, dan ini harus dihentikan karena ini merupakan sumber kegaduhan. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita juga perlu punya iktikat baik, keseriusan, dan kerja keras. Juga dibutuhkan kecepatan, itu di dalam bertindak, itu yang disebut sebagai revolusi, yaitu kita hijrah dari sistem politik liberal ke sistem politik musyawarah mufakat, sistem politik perwakilan. Nah, sesuai amanat sila keempat dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kan sistem politik kita. Nah, sistem politik yang sudah dibangun oleh para founding father ini nggak boleh diganti menjadi sistem neolib, menjadi sistem liberal, menjadi sistem yang otoriter, atau menjadi sistem yang diktator. Tidak boleh. Karena itu bisa menghancurkan tatanan demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi para founding father kita itu luar biasa. Mereka orang-orang cerdas, negarawan. Mereka punya pemikiran begitu panjang ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Jadi mereka sudah letakkan itu dasar-dasarnya. Apa dasar ekonominya, dasar politiknya, bahkan pertama sekali mereka letakkan dasar agamanya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan dasar penegakan hukum. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini kan dasar luar biasa untuk mencegah disintegrasi bangsa. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya, dasar musyawarah mufakat dengan sistem perwakilan. Nah, sebetulnya kita hanya tinggal melaksanakan saja. Nggak usah kita obok-obok ini Pancasila, apalagi diperas-peras, mau dijadikan Ekasila, mau dijadikan Trisila. Nah, ini berbahaya sekali bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, masih dalam tataran level revolusi akhlak. Dari revolusi akhlak di level sistem juga harus punya keberanian yang penuh tanggung jawab dan semangat, serius, fokus bagaimana kita melakukan hijrah dari sistem ekonomi riba ke sistem ekonomi non-riba. Dari pembangunan yang mengandalkan utang kepada pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dari ekonomi oligarki kapitalistik ke ekonomi berkeadilan sosial. Dari struktur ekonomi yang dikuasai segelintir orang kepada pemerataan sumber daya ekonomi. Nah, dari ekonomi tidak berkeadilan kepada ekonomi berkeadilan sosial. Nah, ini sesuai dengan amanat sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi level sistem yang saya sampaikan barusan satu persatu, level sistem ini kita bagi 5 tadi, semuanya itu sudah diamanatkan, sudah digariskan dengan secara tegas, jelas, lugas oleh para founding father bangsa Indonesia. Jadi subhanallah, subhanallah, sekali lagi kita harus mendoakan para founding father kita, jasa mereka terhadap bangsa ini. Nah, kita sebetulnya hanya tinggal melaksanakan, menjaga, melestarikan. Nah, bagaimana semua ini bisa dijaga menjadi modal revolusi akhlak kita. Nah, karena itu di sini akhirnya sebagai penutup, nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang paling penting. Sekali lagi ini sangat mendasar sekali. Jadi tidak ada gunanya kita bicara secara teoritis, yaitu tentang revolusi akhlak yang sudah saya paparkan tadi, kalau poin akhir ini tidak kita jaga, yaitu bahwa revolusi akhlak ini mesti melibatkan semua komponen dan elemen masyarakat untuk menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi niatnya mesti ikhlas, bukan cari kekuasaan, bukan cari jabatan, bukan cari harta benda, bukan. Niatnya mesti ikhlas, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua komponen masyarakat, siapapun dia, bagian dari bangsa Indonesia ini harus dilibatkan. Nah, makanya untuk menuju ke arah ini, kita harus buka pintu dialog. Kita harus selalu membuka diri untuk bicara dengan pihak mana saja. Kita harus siap mengkritik dan kita juga harus siap dikritik. Nah, jadi jangan merasa diri paling suci sendiri, paling benar sendiri, tidak. Nggak ada yang maksum di antara kita. Kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini ada kesalahan, ada kelalaian. Kita saling koreksi, kita saling informasi
dan kita saling koreksi. Nah ini bagian-bagian daripada revolusi akhlak yang ingin saya paparkan supaya menjadi jelas. Nah pada akhirnya setelah panjang lebar saya sampaikan soal revolusi akhlak ini, jangan ada yang berpikir revolusi akhlak itu kalau dengar kata revolusi, revolusi bersenjata atau revolusi pemberontakan, Habib Moser. Enggak betul. Kami ini para habaib di Indonesia ini yang berakidakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami ini dididik oleh guru-guru kami. Kami dididik dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, nggak boleh. Kalau sudah dinyatakan sah, diterima oleh masyarakat, suka atau tidak suka, adil atau tidak adil, ya kita tetap harus mengakui ini pemerintahan. Tapi kita harus bersikap objektif. Apa-apa kebijakan yang dikeluarkannya yang bagus, yang baik, harus kita apresiasi. Kita terima, kita jalankan bersama. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang tidak populer, kebijakan-kebijakan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara, kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat, ya wajib kita kritisi. Nah, mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan makar. Mengkritik pemerintahan yang sah, itu bukan pemberontakan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Jadi nggak betul. Jadi nggak ada itu niatan. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita di negeri Indonesia ini saat ini merupakan darul dakwah, negeri dakwah. Di mana kita wajib berdakwah, mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik, termasuk para penguasa, termasuk para pemerintah. Ayo kita berbuat baik, ayo kita berbuat baik. Nah, kalau ada kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa, ya kita hisbah, amar ma'ruf, nahi munkar. Dari mulai cara yang minimal sampai cara yang maksimal. Tapi tetap tidak boleh kita melakukan pemberontakan. Kecuali dalam konteks kalau para habaib, para ulama, para kiai, umat Islam dibantai, terjadi genosid, terjadi pembunuhan. Nah itu dalam konteks bela diri. Dalam hukum agama maupun hukum internasional itu dibenarkan. Nah semoga itu tidak terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi yang kita ingin ingatkan di sini, revolusi akhlak jangan digambarkan sebagai revolusi berdarah-darah, revolusi makar, revolusi pemberontakan, revolusi buhot, revolusi menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tidak begitu. Atau disebut khawarij. Enggak begitu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita selalu membuka diri untuk dialog, rekonsiliasi. Ayo sama-sama kita duduk. Kita saling kritik. Kita saling memperbaiki. Nah inilah dakwah dan hisbah inda ahli sunnati wal jamaah. Nah karena itu di sini juga saya ingin ingatkan bahwa kalau kita bicara tentang revolusi, revolusi itu kan perubahan cepat. Loh kenapa harus cepat? Karena kalau ditunda-tunda ini membahayakan persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah mana-mana yang harus segera diperbaiki. Nah itu namanya revolusi. Apalagi ada tambah kata akhlak. Revolusi akhlak. Ya berarti revolusinya itu harus berakhlak. Nah karena itu saya minta kepada semua pihak, ayo stop sudah kegaduhan ini. Mau sampai kapan kita terus bergaduh? Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau kita menyatakan jihad, nah ini ada lagi nih. Orang kalau dengar kata jihad ini selalu diidentikan dengan ISIS, dengan teroris, dengan pemenggalan kepala, dengan perbuatan yang mengerikan. Enggak begitu. Jihad itu jihad itu memang pada makna terminologi dia merupakan makna perang. Tapi ada syarat-syaratnya, ada adabnya, ada akhlaknya. Seperti pada saat penjajah Belanda datang menjajah Indonesia, para ulama-ulama kita menyuarakan jihad, bahkan mereka turun berjihad. Ada Teguh Umar di Aceh dengan Cut Nyahdin, ada Imam Bonjol di Sumatera Barat, ada Pangeran di Ponorogo, yaitu di Tanah Jawa. Mereka semua berjihad. Nah, konteks pada saat itu yang dihadapi oleh beliau-beliau, yaitu melawan penjajah. Memang harus jihad, harus berdarah-darah.
Nah, tanpa adanya Teku Umar, Cut Nyak, tanpa ada Pangeran Hasanuddin, tanpa adanya Imam Bonjol, kemudian Diponegoro dan lain sebagainya, bagaimana kita mau merdeka dari penjajahan? Nah, itu konteks jihad. Begitu juga pada saat kita awal kemerdekaan. Kemudian Belanda membonceng Inggris, ingin menjajah kembali ke Indonesia. Apa yang dilakukan para ulama? Almarhum Al-Makhfurullah Hadratul Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari mengajak para ulama, pondok-pondok pesantren semua dengan resolusi jihadnya, kemudian didukung oleh Muhammadiyah dalam kongresnya di Yogyakarta. Akhirnya terjadi gerakan jihad yang luar biasa, mengusir para penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam konteks itu jihad wajib. Nah, jadi jangan juga kita mendengar kata jihad kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang merusak. Nggak betul. Nah, di Indonesia saat ini, kita ini bukan darul jihad, tapi darul dakwah. Darul Hizbah. Ini negeri dakwah dan negeri amar ma'ruf nahi munkar. Kan tidak ada genosid. Apa pemerintah kita melakukan genosida terhadap rakyat Indonesia? Kan enggak. Nah, jadi selama tidak ada pembantaian terhadap umat Islam, tidak ada pembunuhan terhadap para ulama kiai, ya kita tidak bicara soal kita perang angkat senjata. Jadi semua itu fitnah. Nah, sebagai penutup akhirnya bicara tentang jihad. Justru Nabi mengatakan jihad yang paling afdol sekarang. Jihad yang paling afdol. Jihad yang paling afdol itu adalah kalimatul haqqin amama sultan al-ja'ir. Menyampaikan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Jadi siapa yang menyampaikan kalimat hak, kalimat benar depan kezaliman penguasa, itu jihad yang paling afdol. Dan itu wajib dilakukan oleh para ulama, khususnya para habaib dan para kiai. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Artinya biasakanlah hidup dengan saling mengkritik, saling menasihati, watawasau bis haqqi watawasau bis sabr. Kita saling menasihati dengan hak, saling menasihati dengan sabar. Nah, karena itu saya minta kepada semua pihak tanpa terkecuali, yuk mulai hari ini, mulai saat ini, stop segala kegaduhan, buka pintu dialog, ayo kita diskusi, ayo kita berargumentasi dengan sehat. Nah, jadi tidak ada lagi tuh rekayasa untuk meruntuhkan tatanan kehidupan demokrasi Indonesia, tatanan penegakan hukum di Indonesia, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi stop kegaduhan ini, stop ketidakadilan, stop kezaliman. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada semua ikhwan. Dan terima kasih kepada para panitia, para habaib, para kiai, para ulama, para tokoh yang hadir di studio 1 maupun 2. Dan saya mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu namanya, karena jumlahnya cukup banyak ini. Ada 100 ulama dan tokoh. Tapi saya bahagia. Saya ingin sampaikan, saya bahagia betul. Yaitu bisa menemani Anda semua pada saat ini, dan saya akan mendengarkan juga apa yang akan Anda sampaikan. Ini satu kebahagiaan dan kehormatan tersendiri bagi saya. Nah, sebelum saya akhiri, saya juga ingin minta maaf, yaitu kepada seluruh tokoh, ulama, kalau sampai hari ini saya belum bisa bersilaturahim untuk keliling, menemui, menjumpai para tokoh, karena memang saya masih dalam observasi untuk menjaga daripada kesehatan saya dan keluarga atas saran tim medis. Gitu. Jadi menurut tim medis, pada saat kita menghadapi penumpukan manusia, baik di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung, kita sudah berkali-kali menyampaikan jaga protokol kesehatan. Tapi gimana ya, antusias umat ini, subhanallah, sampai ribuan laskar nggak mampu mencegah. Padahal ribuan laskar sudah disiapkan. Akhirnya mereka yang bersalaman, mereka yang berusaha untuk meluk dan lain sebagainya. Nah, akhirnya tim medis menyarankan ini bukan persoalan COVID atau tidak COVID, baik COVID ataupun tidak COVID, dalam suasana yang sudah crowded seperti itu, ya seharusnya memang mengkarantina diri, atau mengisolasi diri, walaupun tidak COVID sekalipun. Tetap untuk pemulihan, untuk menjaga. Nah, kemudian atas saran mereka juga nanti secara berkala ya diperiksa dengan rapid test, diperiksa dengan
swab antigen, diperiksa juga dengan swab PCR dan lain sebagainya. Jadi saya serahkan kepada tim medis. Jadi silakan diperiksa sebaik-baiknya dan seterusnya. Maka itu saya minta maaf kepada para alim ulama, para kiai yang datang ke rumah saya. Kita di sini juga memperlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, jadi di pintu gerbang itu kita sediakan ada rapid test, ada swab antigen. Jadi kalau ada tamu-tamu siapapun dia tanpa terkecuali, kita periksa dengan rapid test atau kita periksa dengan swab antigen yang hasilnya kan lebih cepat. Nah, kalau memang mereka negatif, ya kita persilakan masuk. Dengan tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, kita bisa ngobrol, tapi dalam jumlah yang sangat dibatasi. Nah, kalau memang dalam pemeriksaan tadi ada yang positif, ya langsung kita arahkan ke medis, baik ke Hilal Merah Indonesia FPI, Hilmi, atau ke Mercy, atau juga ke rujukan pemerintah. Kalau mungkin konsentrasi COVID-nya agak tinggi, nah, jadi langsung kita arahkan. Nah, artinya ini tetap akan kita jaga. Nah, makanya saya minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali karena antusiasnya. Nah, maka itu saya langsung dengan kawan-kawan di DPP FPI semenjak kejadian itu kita stop. Nah, tidak ada lagi kerumunan, bahkan seluruh rencana jadwal ke luar kota, ke daerah kita stop sampai pandemi ini berakhir. Nah, jadi kita harus hormati protokol kesehatan itu buat semua. Itu termasuk akhlak juga yang mesti kita jaga. Nah, jadi saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia agar kita mendapat keberkahan dari Allah, wabah ini segera selesai. Ayo sama-sama kita ikut protokol kesehatan. Jaga jarak, sering-sering cuci tangan, apalagi kalau bisa berwudu nih bagi umat Islam. Nah, dawamul wudu, kemudian pakai masker, pakai face shield, kemudian hindarkan segala bentuk kerumunan. Saya ajak semua, ayo mari sama-sama dengan semangat revolusi akhlak, bagaimana kita menanggulangi pandemi ini agar bisa yaitu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya yang paling penting bagaimana wabah ini diangkat, ya tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Banyak istighfar. Nah, bisa jadi wabah yang terjadi ini kan peringatan dari Allah. Nah, karena itu kita taubat, kita kembali ke jalan Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Jadi terima kasih Habib Muhsin bin Zaid Al-Abbas. Itu di samping saya, beliau adalah Imam FPI DKI Jakarta yang luar biasa, punya semangat yaitu untuk revolusi akhlak yang begitu tinggi. Anak menantu saya Habib Muhammad Hanif Al-Abbas yang telah setia dari awal saya pulang sampai sekarang, selalu menemani, dan beliau selalu mengingatkan saya soal protokol kesehatan ini. Kadang-kadang gitu nih orang tua suka lupa lala, ada anak muda yang ngingetin. Nah, terima kasih banyak semua, terima kasih banyak. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kalau dalam kerumunan tadi buat keresahan atau membuat ada pihak-pihak yang tidak nyaman atau kita melakukan pelanggaran. Nah, itu di luar keinginan, tanpa kesengajaan, dan itu memang antusias umat, rindu, cinta. Nah, dan makanya pada saat Pak Anies Baswedan ya melalui melalui dinasnya, nah itu menyampaikan adanya pelanggaran dan harus bayar denda, ya kita terima. Ya kita kalau memang salah, ya salah, harus bayar denda. Ya nggak usah berdebat, kita bayar denda. Nah itu sudah kita sampaikan, dan untuk Pak Anies Baswedan kita doakan agar beliau cepat sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan juga Bapak Wakil Gubernurnya, agar beliau segera bisa tugas kembali seperti biasa. Amin ya Allah. Biar Jakarta ini menjadi Jakarta yang thayyibah. Begitu juga seluruh gubernur di Indonesia. Selamat bekerja. Ayo sama-sama kita jaga protokol kesehatan. Hindarkan kerumunan. Kerumunan apa saja? Kerumunan pilkada, kerumunan maulid, kerumunan haul, kerumunan pernikahan. Kerumunan apa saja kita hindarkan, kita jaga, kita dukung upaya ulama dan upaya umaro bagaimana secepatnya kita keluar dari pandemi ini. Amin ya Allah. Itu saja. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan jazaa.
Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.